Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga pemirsa, berjumpa kembali dengan saya Jelo Custen dalam sebuah podcast yang selalu mengupas sepak bola Indonesia. Nah, nanti malam pukul 18.00 waktu Indonesia Barat kita akan menghadapi partai hidup mati melawan Myanmar. Meskipun saya rasa peluangnya tipis untuk bisa mengungguli Myanmar ini 3-0, tipis. Namun Indra Safri tentu saja berharap ada keberuntungan saat nanti pertandingan berjalan ya, selama 90 menit pasti ada yang berharap di antara official timnas Indonesia untuk bisa mengalahkan Myanmar 3-0. Namun apakah mungkin, apakah bisa mengalahkan Myanmar yang juga bagus dalam memainkan sepak bola di SEA Games ini, meskipun dia juga kalah dari Filipina. Namun sebelumnya berikan like dan subscribe untuk mendukung kita menuju 100.000 subscribers. Kita udah di 10.000 ya, menuju 100.000. Terima kasih buat semuanya, I love you full. Dan rekan-rekan semuanya jangan lupa untuk juga memberikan kritikan serta saran ya kepada PSSI, kepada Erick Thohir atas federasi yang saat ini carut marut menurut para netizen yang ada di rumah. Setelah Anda melakukan like dan subscribe, boleh Anda bagikan, boleh Anda sebarluaskan, dan Anda akan selalu mendapatkan informasi terbaru yang setiap hari kita akan keluarkan kepada Anda. Rekan-rekan semuanya, banyak pengamat yang menganggap ada peluangnya tipis ya untuk Indonesia mengalahkan Myanmar 3-0, karena secara begitu Vietnam sudah bermain cukup bagus. Dia mencoba untuk keluar dari zona nyaman, dia keluar bermain fair play mengalahkan Malaysia 2-0. Ini cukup menarik memang ya, hasil yang diraih Vietnam itu memang menarik buat saya, apa yang sudah dilakukan timnas Vietnam U22. Nah, ini tergantung juga hasil dari timnas Indonesia U22, karena juga Vietnam berharap bertemu timnas Indonesia ya, pasti berharap bertemu timnas Indonesia, setelah juga mungkin membalaskan dendam atas timnas senior yang dikalahkan Malaysia. Nah, ini mereka membalaskan lewat timnas U22 2-0 melawan Malaysia. Nah, bagaimana kira-kira pertandingan nanti malam pukul 18.00 waktu Indonesia Barat atau jam 6 sore ya? Ini kalau dari kacamata saya sebagai supporter melihatnya itu ya, peluangnya tipis untuk bisa menang dengan minimal 3-0 ataupun di atas 3-0 ke atas. Karena Myanmar tidak bisa dianggap enteng, ini tim bagus. Myanmar juga melakukan persiapan jauh-jauh hari ya, sebelum SEA Games ini sudah melakukan persiapan cukup matang, dan ini adalah pertandingan terakhir juga membuka asa bagi timnas Indonesia. Kalau peluang Myanmar untuk menang masih terbuka Indonesia ya, karena dia kalah selisih kegulan gitu ya, kita hanya kegulan 1. Bagaimana dengan Malaysia? Juga hampir sama nih ya, hampir sama. Kalau Myanmar dia bisa memenangkan atas timnas Indonesia banyak gol, maka juga peluangnya akan sama dengan Malaysia. Tapi nanti akan dihitung head to head, berapakah selisih gol yang akan dihitung, itu perkiraannya begitu. Nah, berkaca dari Indra Safri ya, pelatih yang memang sudah lama ada di timnas Indonesia, dan pada saat tadi pagi saya mengeluarkan konten begitu ya, Indra Safri itu gimana sih bang gitu ya, banyak yang protes. Guys, saya itu tidak mendukung federasi saat ini ya, saya tidak mendukung Erick Thohir. Namun saya mencoba melindungi para pemain dan juga pelatih yang asal Indonesia.
Bukan serta-merta saya ini mendukung Indra Safri, tidak. Saya selalu mengkritik apa yang dilakukan Indra Safri, ya. Bukan karena saya benci, tidak, tapi nilai value-nya atas apa yang hasil kerja yang dihasilkan Indra Safri di timnas itu. Bukan orangnya, saya nggak benci orangnya, karena Indra Safri saya udah katakan di beberapa konten yang sebelumnya, beliau udah berjasa kepada timnas junior, ya. Dia adalah pembantu bakat PSSI yang udah bekerja cukup lama di timnas Indonesia. Nah, kalau kita melihat bagaimana rangkaian peluang, kalau ada yang bilang begini, ya, kemarin beberapa waktu yang lalu ketika kita udah kalah dari Filipina, kan setelah pertandingan saya bikin konten tuh, ya. Nah, banyak yang bilang pemain itu bingung. Jadi ini loh, pemain banyak yang bingung. Itu rata-rata yang komentar di konten saya setelah kita dikalahkan Filipina. Nah, itu yang membuat saya juga agak kaget gitu, ya. Iya bingung. Namun melihat apa yang sudah dikerjakan anak-anak itu, kan mereka melakukan skema taktik itu kan sesuai dengan arahan pelatih, ya. Tapi mereka kelihatan bingung, memang kelihatan, ya. cuman gini loh, banyak yang berkomentar pemainnya rata-rata bingung. Contoh nih, Donitri ini tidak terbiasa untuk menjadi wingback. Nah, itu adalah kesalahan di mana sektor kiri ketika ada serangan yang dilakukan oleh Filipina di injury time, maka Donitri tidak siap untuk menjadi wingback karena dia memang pressure-nya adalah naik ke atas membantu penyerangan. Nah, kalau kita membandingkan levelnya Calvin Verdong kemudian Dean James, jauh bos, jauh. Mereka bisa menjadi wingback, bisa membantu penyerangan. Kalau Donitri itu lemah dalam sisi bertahan. Nah, ini yang tidak dipahami oleh seorang Indra Safri. Bagaimana komposisi anak-anak asuhnya saat ini, dia nggak paham ini cara mainnya gimana sih, ini mainnya gimana sih, ini gimana sih. Harusnya kan itu dia paham sebelum dia menata strategi skema yang akan nanti dimainkan saat melawan Myanmar. Namun seperti halnya banyak orang di media sosial, saya kok cenderung ragu, ya, Indra Safri itu akan memenangkan pertandingan, ya, 3 gol lebih itu untuk lawan Myanmar nanti. Saya agak ragu. Kenapa? Melihat tingkat stres yang dialami pemain timnas U22 itu cukup tinggi saat ini. Apakah bisa nih mereka memahami apa yang dikatakan, yang diminta, diperintahkan oleh seorang Indra Safri kepada anak-anak asuhnya? Karena pola serangannya sekarang udah jalannya berbeda. Dulunya dia selalu memaksa wing depan kanan kiri untuk selalu berlari begitu, midfielder juga berlari. Nah, itu yang lucu buat saya ya pribadi, ya. Sepak bola itu kan kerjasama, cepet capek, udah gitu kan, cepet capek. Pemain kalau digitukan cepet capek, apalagi dalam sebuah turnamen, ya, waktu istirahatnya kan pendek-pendek, nggak seperti liga bisa seminggu dia istirahat. Nah, bagaimana peluang yang akan diraih timnas Indonesia? Silahkan nanti rekan-rekan tulis di kolom komentar. Pasti lucu-lucu. Saya menebak aja loh, ya. Pasti komentar dari ada semua lucu-lucu, pasti udah deh. Saya udah nebak dari sebelum saya mau memberikan porsi kata-kata ini, berikan spekulasi kemenangan ataupun kekalahan di link kolom komentar, ya. Tuliskan kesan-kesannya seperti apa. Mudah-mudahan timnas U22 sih, kalau saya rasa ya mudah-mudahan beruntung aja sih, ya. Indra Safri bisa mengembalikan kepercayaan diri pemainnya gitu, mudah-mudahan beruntung. Namun saya sih tipis kalau bisa mengalahkan Myanmar 3-0 lebih.
Dari Jakarta, saya Jilu Custen mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga and ciao.